Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Risa Ananda dengan NIM 2555645 PN 19473. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Ecological Index Assessment for Aquatic Ecosystem ataupun penilaian kondisi ekosistem perairan menggunakan indeks ekologi. Baik, yang pertama di sini berupa pengertian indeks ekologi. Indeks ekologi adalah alat kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan perairan berdasarkan parameter biologis, fisika, maupun kimia. Indeks ini membantu menggambarkan tingkat kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Baik, yang kedua itu tujuan Ecological Index Assessment. Tujuan utama dari penilaian indeks ekologi ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan ekosistem perairan. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya pencemaran atau tekanan lingkungan. Nah, hasil dari penilaian ini kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan juga konservasi perairan. Baik, yang ketiga adalah komponen utama dalam indeks ekologi. Nah, komponen pertama adalah keanekaragaman yang menggambarkan jumlah spesies dalam suatu perairan. Jadi, semakin tinggi keanekaragaman berarti kondisi perairan ini semakin baik. Kemudian komponen kedua yaitu kelimpahan. Nah, kelimpahan ini berarti menunjukkan jumlah individu dari setiap spesies yang ada di perairan tersebut. Nah, kemudian yang komponen ketiga adalah keseragaman yang menunjukkan bagaimana individu tersebar secara merata antara spesies dalam suatu komunitas. Baik, kita masuk pada jenis indeks ekologi, yaitu indeks keanekaragaman seperti Shannon Wiener digunakan untuk mengetahui tingkat keragaman spesies. Selanjutnya, indeks keseragaman yang berarti menunjukkan keseimbangan distribusi individu dalam setiap komunitas. Kemudian indeks dominasi yang digunakan untuk melihat apakah ada satu atau beberapa spesies yang mendominasi ekosistem, yang biasanya menandakan adanya gangguan pada lingkungan tersebut. Yang kelima yaitu organisme apa saja yang digunakan sebagai bioindikator. Yang pertama yaitu plankton. Ini dijadikan bioindikator karena plankton itu sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air, dan juga plankton itu cepat merespon pada jika terjadi pencemaran terhadap lingkungan perairan. Kemudian adapun organisme kedua adalah Macrozoobenthos yang mencerminkan kondisi dasar perairan dalam waktu yang relatif lama. Berarti ini juga bisa dijadikan bioindikator. Kemudian organisme yang ketiga yaitu ikan, ataupun bisa disebut juga dengan nekton, itu mempresentasikan kondisi ekosistem secara keseluruhan karena berada pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada tahapan penilaian indeks ekologi ataupun tahapan dalam Ecological Index Assessment. Yang pertama adalah pengambilan sampel organisme dari perairan yang akan dinilai. Kemudian tahap berikutnya adalah identifikasi dan perhitungan jumlah individu dari setiap spesies. Tentunya biasanya tahapan ini dilakukan di dalam laboratorium, terutama jika dilakukan pada plankton itu biasanya harus menggunakan mikroskop. Kemudian setelah itu dilakukannya perhitungan indeks ekologi menggunakan rumus yang sesuai. Kemudian ada interpretasi nilai indeks. Nilai indeks yang tinggi itu menunjukkan perairan dalam kondisi yang baik dan juga stabil. Kemudian jika nilainya sedang, itu menandakan bahwa perairan itu mulai mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga, jika nilai indeksnya itu rendah, itu berarti menunjukkan kondisi perairan telah tercemar atau mengalami tekanan lingkungan yang berat. Nah, kemudian kita masuk pada manfaat penilaian bagi ekosistem perairan.
Penilaian indeks ekologi perairan ini membantu mendeteksi masalah lebih awal tentunya, sehingga dapat mendukung pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan dan menjadi penentuan kebijakan konservasi serta restorasi habitat. Nah, berarti kesimpulan dari ecological index assessment ini ataupun penilaian bagi ekosistem perairan ini merupakan metode yang penting untuk menilai kondisi ekosistem perairan secara menyeluruh. Penilaian ini berbasis organisme hidup sehingga mampu menggambarkan kondisi perairan secara nyata dan sangat bermanfaat dalam pengelolaan ekosistem perairan yang berkelanjutan. Sebenarnya selain menggunakan bioindikator tadi, yang dijelaskan saya di awal, ada fisika dan juga kimia, itu termasuk pada kecepatan arusnya bagaimana, kandungan oksigen terlarutnya bagaimana, CO2 bebasnya bagaimana, kandungan garamnya ataupun salinitasnya juga ataupun alkalinitas itu juga masuk, seperti nutrien ataupun nitrat dan fosfat itu juga termasuk sebagai penilaian ekosistem perairannya. Kemudian ini yang terakhir, saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah memberikan informasi. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.